Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, atas izin Allah Azza wa Jalla kita dapat berjumpa dan berkumpul bareng-bareng di sini demi kita bersama-sama belajar agama Allah Azza wa Jalla yang merupakan kewajiban buat kita semua sebagai seorang muslim. Karena memang mempelajari agama ini adalah kewajiban individu, bukan kewajiban sebagian orang saja. Setiap kita dari kaum muslimin wajib untuk terus belajar dan gak boleh berhenti. Walaupun kita sudah berumur lanjut, walaupun kita masih muda, walaupun kita sudah bergelar doktor maupun profesor, kewajiban belajar ini terus membersamai kita. Sampai kapan? Sampai ajal datang menjemput kita semua. Makanya Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Yang namanya menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Tidak mengenal umur, tidak mengenal gelar, tidak mengenal dia udah paham atau belum. Selama dia muslim, maka dia wajib terus belajar sepanjang hayatnya. Terlebih lagi yang namanya majlis ilmu kayak gini mendatangkan keberkahan buat kita. Keberkahannya terlimpah secara banyak buat kita semua. Dari dosa-dosa kita diampuni, rahmat Allah turun, kita lagi disayang-sayang sama Allah, disanjung-sanjung dan lain sebagainya. Maka ini kemuliaan yang sangat besar yang bisa kita gapai dengan hadir di majlis ilmu. Maka usahakan dalam sepekan itu ada satu majlis minimal yang kita hadiri, yang kita rutinin. Kalau memang kita nggak bisa yang jauh-jauh, yaudah yang dekat aja, rutinin itu. Sampai kematian datang menjemput kita semua. Apalagi nih saya lihat-lihat umur Bapak Ibu sekalian tidak terbilang muda lagi nih kayaknya ya. Masya Allah. Udah seumuran 50 tahun ke atas ini banyak Masya Allah. Baru 25 ya dibalik tapi. Ada juga yang baru 26 dibalik. Masya Allah. Nah ini kan berarti ya kita ngomong pahit-pahitnya aja. Bentar lagi gitu kan ya. Bentar lagi. Nah sekarang yang bentar lagi ini mau dipakai buat apa? Kan gak mungkin kita sibuk sama dunia lagi, udah cukup lah dunianya. Sekarang kita udah 50 tahun, 40 tahun mikirin gimana hidup enak, cukup udah. Sekarang mikirin gimana mati enak, udah itu aja. Nah diantara metode atau cara yang insya Allah menjadi sebab kita mati enak atau husnul khatimah adalah dengan hadir di majelis ilmu. Maka sering-sering hadir di majelis ilmu Bapak Ibu sekalian. Baik. Sebelum kita masuk kepada penjelasan, jadi kita mau ngejelasin terkait adab seorang muslim ya dalam kehidupan sehari-hari. Memang sebenarnya kita semua udah tahu, tapi kadang kita nggak punya ilmu pastinya apakah demikian yang kita jalanin setiap hari itu udah sesuai dengan syariat atau belum. Nah kita pengen belajar sesuai syariatnya, bener nggak apa yang kita jalani setiap hari itu. Tapi sebelum masuk ke situ, ada satu hal yang mau anak angkat dulu, yaitu terkait Islam ini diantara poin kelebihannya adalah masalah adab dan akhlak. Yang menjadikan Islam itu mulia, yang menjadikan Islam itu lebih baik daripada agama-agama yang lainnya, diantara sebabnya adalah masalah adab dan akhlak. Kita ini agama yang sangat peduli dengan adab akhlak. Baik sesama manusia, bahkan adab dan akhlak kita ke Allah Azza wa Jalla. Itu pun dijelaskan sama syariat kita. Makanya kita semua tahu hadis Nabi SAW, innama bu'ittu liutammima makarimil akhlak. Aku ini diutus sama Allah untuk menyempurnakan yang namanya akhlak. Namanya akhlak. Dan Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan kepada kita semua melalui lisan Nabi-Nya SAW terkait masalah adab dan akhlak ini. Ingat, agama ini telah sempurna sejak Nabi SAW diutus sampai selesai dakwah beliau, berarti Islam telah sempurna. Gak perlu ditambah lagi, gak perlu dikurangin. Kewajiban kita satu, ittiba, ngikutin aja. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Ma'idah ayat ketiga, Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina.
Hari ini aku udah sempurnain agama kalian, dan hari ini aku udah sempurnain nikmatku atas kalian, dan aku telah ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Itu di Haji Wada tahun ke-10 Hijriah. Allah Azza wa Jalla memberikan ultimatum, Islam telah sempurna. Dan kesempurnaan agama Islam itu nampak sekali di permasalahan akhlaknya. Makanya Bapak Ibu tahu, pembahasan yang perlu kita bahas terus itu masalah adab dan akhlak. Tapi apa bedanya sih adab dan akhlak? Ada yang tahu nggak? Apa bedanya adab dan akhlak? Perbedaannya Bapak Ibu sekalian, kalau akhlak itu sifatnya perangai. Sifatnya perangai. Artinya sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kayak contohnya sabar, yakin sama Allah, ridho, kemudian juga jujur dan lain sebagainya. Ini kan perangai kita, artinya sifat yang ada dalam diri kita. Itu namanya akhlak. Kalau adab itu adalah kebiasaan baik. Jadi ini lebih ke perilaku. Jadi kebiasaan harian kita itu namanya adab. Makanya makan dan minum bukan disebut akhlak makan dan minum, tapi disebut adab makan dan minum. Menuntut ilmu disebutnya adab menuntut ilmu atau akhlak menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu, karena ini sesuatu yang kita lakuin, maka disebut adab. Nah, terkait masalah adab ini, maka penilaiannya ada dua, syariat dan juga kebiasaan di negeri kita. Kebiasaan di negeri kita. Ini lucu nih Bapak Ibu sekalian. Jadi adab di setiap negara tuh beda-beda. Kita di Indonesia ini Masya Allah bersyukur banget. Kita orang yang santun, lemah lembut, nggak enakan. Itu nilai plus banget yang dimiliki sama orang Indonesia. Kalau orang Afrika itu orangnya kolot-kolot. Jadi kalau misalnya kajian kayak begini, tiba-tiba muridnya nggak setuju sama gurunya, itu bisa dicerca di tengah pelajaran kayak begini. Tiba-tiba ada yang diri syekh karena nggak setuju. Itu sering terjadi katanya di Universitas Islam Madinah, dari teman-teman cerita. Sampai ada Ustadz Muhammad Halid Syar'i pernah cerita, beliau waktu kuliah di Madinah pernah ada teman dia orang Afrika, lagi belajar kayak begini, pendapat syekhnya nggak disetujuin sama muridnya orang Afrika ini. Di pertengahan dars belajar kayak gini diberhentiin, syekh saya nggak setuju. Di debat syekhnya waktu itu juga. Ini orang-orang Afrika itu beda emang sama kita sifatnya. Makanya orang Indonesia di mata orang Arab itu terkenal dengan satu sifat luar biasa, santun, terkenal itu. Dan Anda pernah dengar ini langsung dari syekh kami, itu Syekh Muhammad Bakhit hafizahullah. Beliau bilang orang Indonesia di mata kami itu satu nilai plusnya, punya sifat al-hilm, santun. Orangnya nggak gegabah, sopan, nggak tahu adab akhlak, tahu kapan berbicara, tahu kapan berhenti. Itu sifat asli orang Indonesia. Dan ini ya keadilan Allah ya di dalam menetapkan sifat di antara hamba-hambanya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita mau lihat dulu nih bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling sempurna adab dan akhlaknya, menerapkan nilai-nilai adab dan akhlak di kehidupan sehari beliau. Karena ternyata para sahabat dulu, bahkan bukan para sahabat, musuh-musuh beliau aja itu tahu tentang bagaimana adab dan akhlak beliau di keseharian beliau. Itu yang membuat banyak sahabat akhirnya masuk ke dalam Islam, salah satu sebab itu. Mereka ngeliat kok ini orang beda daripada yang lain. Kita kasih contoh, kita awali dengan Nabi SAW sebelum menjadi seorang Nabi dan Rasul. Bapak Ibu sekalian tahu kan, apa yang melandasi Khadijah mau menikahi Nabi SAW? Yang mau duluan tuh Khadijah, bukan Nabi SAW. Karena Khadijah waktu itu primadona, rebutan banyak orang, rebutan pembesar-pembesar Quraisy. Tapi gak ada yang diterima sama Khadijah, tolak-tolakin semua. Sampai Khadijah melihat sosok pemuda yang akhirnya memikat hatinya Khadijah, dan Khadijah menawarkan dirinya duluan. Itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat Khadijah terpikat hatinya dengan Nabi SAW? Jawabannya simple. Yang paling pertama itu masalah adab dan akhlaknya. Kok bisa? Iya. Jadi terkenal banget Nabi Muhammad SAW dulu sebelum jadi Nabi dan Rasul itu viral di tengah-tengah orang Quraisy. Ini orang kalau ngomong jujur, amanah, gak pernah berbohong, lemah lembut, selalu nge-support orang, membantu orang lemah, ngasih makan orang miskin. Itu terkenal kayak begitu. Viral di Mekah tuh kayak begitu. Akhirnya Khadijah ingin memastikan berita tadi. Nah, Nabi SAW waktu itu kebetulan
jadi pegawainya Khadijah radhiyallahu anha, pegawai. Kemudian Khadijah utus satu pegawai yang namanya Maisarah untuk ngecek bener nggak nih kata orang-orang si Muhammad nih begini. Akhirnya dilihat lah, iya bener ini, jujur, amanah, terus kok mendatangkan keberkahan terus. Sampai akhirnya Khadijah radhiyallahu anha tertarik sama Nabi SAW dan menawarkan diri. Akhirnya dinikahi sama Nabi SAW. Nah, berlanjutlah kegiatan sifat akhlak dan adab beliau yang mulia ini sampai kurang lebih 5 tahun sebelum Nabi SAW diutus. Waktu itu umur Nabi kurang lebih 35 tahun. Waktu kejadian renovasi ulang Ka'bah. Jadi Ka'bah itu direnovasi. Ka'bah itu bentuk aslinya bukan kayak yang sekarang, bukan kotak dia. Dia bentuknya itu agak lonjong kayak huruf D, tapi D-nya agak manjang begitu. Jadi kalau Ka'bah sempurna bentuknya, itu kotak yang sekarang Bapak Ibu semua tahu, dilanjutin ke Hijr Ismail. Jadi ngelengkung ujungnya. Nah itu Ka'bah di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kenapa kok cuman kotak Hijr Ismailnya nggak jadi masuk? Nah itu ceritanya di tahun 5 tahun sebelum beliau jadi Nabi dan Rasul. Ceritanya begini, Ka'bah waktu itu hancur karena ada banjir. Ya namanya padang pasir ya Bapak Ibu sekalian, kan nggak kayak kita Indonesia air turun mah keserap tanah gitu. Kalau di sana mah ngambang airnya, lama keserap pasirnya. Nah waktu itu banjir, akhirnya bangunan Ka'bah batu-batunya ini kan cuma pakai tanah liat. Tanah liat kalau kena air kan langsung lembur lagi. Nah, itu batu-batunya keangkat, jatuh. Akhirnya Ka'bah berantakan. Nah, waktu itu para pembesar Quraisy ngobrol, gimana nih kalau misalkan kita renovasi ulang Ka'bah? Karena ini Ka'bah ini bangunan yang kita muliakan banget dari nenek moyang kita. Karena Nabi Ibrahim yang bikin. Akhirnya mereka sepakat. Mereka kumpulkan dana, tapi disyaratin di situ. Harus harta yang halal dan suci. Disyaratin kayak begitu. Kenapa disyaratin kayak begitu? Karena orang-orang Quraisy kebanyakan metode dapat hartanya haram. Nyolong, malak, riba, zolim, apalagi judi, hasil zina, hasil ngejual khamr dan lain sebagainya. Nah mereka syaratin yang kayak tadi nggak boleh. Karena ternyata pelarangan hal-hal tadi sudah ada dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Menarik ya, sudah ada dari zaman dulu. Taib. Akhirnya mereka kumpulkan dana, ternyata dana yang terkumpul cuma sedikit. Bayangin itu. Artinya apa? Harta yang mereka miliki walaupun banyak haram semua. Sampai akhirnya waktu mereka bikin, ternyata dana yang halal yang terkumpul cuma sanggup bikin kotak itu doang. Nah begitu ceritanya. Akhirnya disisain sama mereka Hijr Ismail itu, supaya juga jadi sejarah. Kalau kami dulu bangsa Quraisy sudah berusaha renovasi ulang tapi dananya habis, gitu, dananya habis. Nah, waktu itu mereka berselisih tentang job terakhir sebelum nyelesain bangunan Ka'bah ini, yaitu peletakan Hajar Aswad. Siapa yang paling berhak naruh Hajar Aswad? Berselisih mereka. Semuanya ngeklaim kami yang paling berhak naruh Hajar Aswad. Semuanya ngeklaim kayak begitu. Sedangkan nggak bisa kayak begitu dong, harus satu doang. Akhirnya mereka waktu lagi ngumpul kayak begini, ada satu tokoh mereka bernama Al-Mughirah Ibnu Syu'bah Al-Makhzumi. Abu Umayyah Ibnu Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ini pamannya Khalid bin Walid. Ini pembesar Quraisy, udah yang paling tua, paling sepuh. Dia bilang gini, jangan kalian bertikai sekarang. Mending begini aja, siapapun yang masuk dari pintu itu, kita akan jadikan dia sebagai penentu dari urusan kita. Bayangin tuh kayak begitu kan. Akhirnya waktu itu pas banget yang baru masuk Nabi SAW, Nabi Muhammad. Ketika Nabi SAW masuk, maka orang-orang mengatakan hadzal amin radinahu. Kalau dia nih al-amin, orang yang terpercaya, kita percaya udah deh dengan keputusan dia. Akhirnya okelah Nabi SAW dipanggil, disuruh menentukan solusi dari permasalahan ini. Dan waktu itu Nabi SAW ngasih solusi yang luar biasa. Beliau bilang gini aja, saya minta didatangkan kain, kemudian semua pemimpin kabilah memegang ujung kainnya, dan nanti yang mengambil dan meletakkan Hajar Aswad saya. Dan semuanya setuju, adil ini. Akhirnya mereka semua setuju, kain diletakkan, semua pemimpin kabilah pegang ujung kainnya. Nabi SAW mengambil Hajar Aswad, letakkan di kain, dibawa ke depan Ka'bah, kemudian diletakkan di Ka'bah lagi. Nah dulu Hajar Aswad itu masih satu bongkah, belum pecah.
Pecah itu ketika dicolong waktu itu sama orang-orang Syiah, dibawa sama dia, jatuh, pecah akhirnya jadi 7 bagian. Nah dulu tuh satu bongkahan belum pecah. Ala kulli hal, nah intinya orang-orang Quraisy di zaman dulu udah tahu nih Nabi SAW orang yang terpercaya. Nah sifat ini tuh tetap muncul, tetap diyakini sama mereka waktu Nabi SAW jadi Nabi dan Rasul. Di antara musuhnya Nabi SAW itu namanya adalah An-Nadhr ibn Harith. Ini musuh besar seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi mungkin Bapak Ibu sekalian saya jarang dengar nama dia, An-Nadhr ibn Harith. Tapi dia tokoh jahat banget sama Nabi. Dia ini ngomong ke teman-temannya, "Qad kana fikum Muhammad gulaman hadatsan." Muhammad ini di tengah-tengah kalian anak kemarin sore, karena hitungan umurnya masih muda, 40 tahun. "Asdaqukum haditsan wa a'dhamukum amanatan." Orang yang paling jujur ucapannya dan paling besar amanahnya. "Wa ardaakum fikum," dan orang yang paling kalian ridhai. "Hatta idza ra'aitum fi sadghaihi syaiba wa ja'akum bima ja'akum." Kemudian sampai akhirnya dia mulai berumur seperti sekarang, datang membawa sebuah hal yang datang dengan membawa agamanya, kalian mengatakan sahirun. Kalian malah menuduh dia sebagai penyihir. La wallahi ma huwa bisahir. Demi Allah dia bukan penyihir. Lihat, musuhnya aja ngeklaim itu bukan penyihir, itu jujur, orang jujur. Sampai mungkin Bapak Ibu sekalian ingat dengan kisah Nabi SAW waktu firman Allah Azza wa Jalla turun, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Muhammad, bangkitlah untuk menyeru kepada Tuhanmu. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin, juga di ayat yang lain Allah mengatakan, dan berilah peringatan ke keluarga dekatmu. Nabi SAW waktu ayat ini turun, ini perintah dakwah secara terang-terangan sama Allah. Nabi SAW datang ke depan Ka'bah, habis itu beliau berteriak, "Ya Sabahah, ya Sabahah." Ya Sabah itu panggilan darurat, panggilan darurat. Akhirnya semua orang berkumpul mendengar panggilan itu. Sampai disebutkan sebagian orang nggak bisa hadir karena ada keperluan tertentu, itu ngutus orang lain buat dengar apa yang terjadi waktu itu. Kemudian ketika orang-orang sudah berkumpul, maka Nabi SAW mengatakan, "Ma ta'uddunani fikum." Menurut kalian saya ini seperti apa? Jadi nanya dulu nih, kalian nganggap saya ini seperti apa di tengah-tengah kalian? Kata mereka, "Kau ini orang yang jujur, bla bla." Dipuji Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, "Fa'ana munzirukum bi'adzabin alimin baina yaday sa'ah," kama qala SAW. Maka saya sekarang adalah pemberi peringatan kepada kalian tentang azab yang sangat pedih menanti kalian semua. Wah, waktu itu si Abu Lahab marah dengar kayak gitu. Kata Abu Lahab, "Tabbat laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana." Celaka kamu Muhammad, gara-gara hal ini kamu ngumpulin kita. Maka disitulah turun firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Lahab, "Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad." Turun waktu itu ayat itu untuk membantah si Abu Lahab. Jadi orang-orang Quraisy sudah mengakui Nabi SAW adalah orang yang paling perfect secara akhlaknya. Kisah itu berlanjut lagi ketika Nabi SAW benar-benar jadi Nabi dan Rasul. Wahyu mulai turun banyak. Maka sikap beliau makin berubah dan makin menunjukkan kesempurnaan akhlak beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul. Sebagai kisah ketika Nabi SAW udah di Madinah. Ada seorang sahabat kecil nih, bagaimana akhlak beliau dan adab beliau ketika menghadapi anak kecil yang masih kecil. Ada nama sahabat namanya Abu Umair. Abu Umair ini kakak sambungnya Anas bin Malik, beda bapak. Nah, Abu Umair ini punya burung beo. CS banget, dia mainnya itu sama burung beonya terus. Jadi kalau dia bahagia, dia sedih, Nabi SAW tahu ini pasti karena si burung beo ini. Nama burung beonya adalah Nughair. Kemudian suatu ketika Abu Umair nangis, sedih, duduk di depan rumahnya. Dan Nabi SAW paham, pokoknya Abu Umair kenapa-napa itu gara-gara si Nughair. Akhirnya Nabi SAW deketin dan Nabi SAW mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair." Wahai Abu Umair, apa yang terjadi sama si Nughair? Nangislah di situ Abu Umair dan mengatakan, "Ya Rasulullah, Nughair telah meninggal dunia." Nangis akhirnya. Ya cuma ngomongin burung doang itu, subhanallah. Tapi lihat akhlak beliau sama anak kecil. Kemudian juga kisah beliau nampak juga ketika antum tahu kisah Arab Badui yang kencing di masjid? Antum bisa bayangin ya, kita lagi kajian begini nih, tiba-tiba ada orang masuk, tiba-tiba kencing di pojokan situ. Apa yang kita lakuin? Gebukin dia itu pasti kan, "Ente bahlul, gimana ini masjid?" begitu.
Nah, waktu itu para sahabat juga demikian. Mereka udah pengen gebukin orang Arab Badui ini udah pada diri. Fazajarahun nas. Manusia udah mulai ngumpul mau ngebukin dia. Akhirnya Nabi SAW fanahahum Rasulullah SAW. Nabi SAW melarang, jangan. Karena dimilah tuh Arab Badui kencing sampai selesai. Setelah selesai Nabi SAW amara bi an subba alaihil ma, dituangin air di situ. Karena dipanggil sama Nabi, ta'al, sini kamu. Kemudian Nabi SAW nggak marah waktu itu. Nabi SAW cuma mengatakan, inna hadhil masajid la taslu min hadhil qadar, la taslu syai'un min hadhil adha, innama hiya litasbih wat takbir wal salah wa qiraatil Quran. Nih, kamu harus tahu masjid itu nggak boleh kayak begini, nggak boleh dipakai buat kayak begini, nggak boleh dipakai buat kotoran, nggak boleh. Masjid itu fungsinya cuman buat tasbih, takbir, salat, baca Quran, dah selesai itu doang. Si Arab Badui ini takjub, loh, teman-temannya mau gebukin dia, yang satu ini malah ngomong gitu doang. Takjub dia, wih, luar biasa ini orang, Masya Allah. Akhirnya orang Arab Badui ini berdoa sama Allah, Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarham ma'ana ahad. Ya Allah, rahmatin aku dan Muhammad, yang lain gak usah dirahmatin. Gak usah dirahmatin. Sampai doa kayak begitu dia, saking takjub yang lihat Nabi SAW berlaku demikian. Sama kisah beliau juga nih, akhlak beliau memang terlalu banyak untuk diceritakan. Tapi biar kita lihat aja bagaimana Nabi SAW itu berinteraksi gitu. Kisah di mana ada seorang laki-laki, sahabat Nabi SAW yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kalau suami istri berhubungan di siang hari bulan Ramadan kan kena kafarah tuh, kena kafarah. Kafarahnya berat lagi tuh. Yang pertama memerdekakan budak. Kalau nggak bisa, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa ngasih makan 60 orang miskin. Wah, berat itu semua. Nah, waktu itu nih sahabat datang, kemudian dia ngomong, ya Rasulullah, halaktu, ya Rasulullah, aku binasa ini. Kenapa? Kata Nabi SAW, waqa'tu fi imraati, saya berhubungan sama istri saya di siang hari bulan Ramadan. Karena Nabi SAW bilang, hal tajidu ma tu'ti raqabatan, kamu punya sesuatu enggak buat bisa merdekain satu budak? Kata dia, la ya Rasulullah, enggak ada. Oke, kamu mampu enggak puasa 2 bulan? Kata dia, enggak mampu juga ya Rasul. Kemudian kamu mampu enggak ngasih makan 60 orang miskin? Kata dia, enggak mampu juga. Akhirnya Nabi SAW diam, wahyu belum turun. Apa solusinya? Kemudian ketika lagi nunggu wahyu turun, tiba-tiba ada orang yang datang bawa 1 bakul kurma begitu, 1 bakul kurma. Kemudian Nabi SAW bilang ke dia, nih, kamu sedekahin ini ke orang-orang miskin. Kata sahabat ini, ya Rasul, ini di 1 lembah ini gak ada yang lebih miskin daripada kita. Kan kayak ribet banget gitu. Ternyata ini orang gak punya apa-apa gitu. Akhirnya di situ Nabi SAW tertawa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, anfik ala ahlik, udah kasih ke keluarga kamu aja. Ini sabarnya Nabi. Kan kalau Nabi mau marah di situ, lagian ente nggak tahan nafsu sedikit gitu kan? Udah miskin, bisa aja ngomong kayak begitu. Tapi nggak dilakuin sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah mengatakan tentang beliau, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian juga, sungguh berat buat dia apa yang menimpa kalian, dan dia adalah seorang yang sangat semangat untuk menggapai kebaikan untuk kalian, juga orang yang lembut lagi penyayang kepada kalian orang-orang yang beriman. Itu Nabi SAW. Makanya waktu Nabi SAW di Mekah ketika beliau tertindas dan lain sebagainya, beliau sedih karena umatnya harus merasakan apa yang dirasakan sama beliau. Abu Bakar merasakan, sahabat-sahabat yang lemah merasakan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah akhlak Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Azza wa Jal mengabadikan dan memberikan rekomendasi kepada kita semua, di mana Allah mengatakan di surat Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan kamu Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang sangat tinggi. Itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sempurna secara sisi adab dan akhlaknya, maka tentu kita ingin belajar dong, apa sih yang beliau tinggalin buat kita semua? Ya dong. Nah, sekarang yang mau kita bahas dulu di awal adalah terkait masalah akhlak. Terkait masalah akhlak. Bapak Ibu sekalian, akhlak itu ada 2. Akhlak kita kepada Allah dan akhlak kita kepada sesama manusia. Akhlak kita sama Allah biasanya kita kasih istilah hablun minallah. Sering kita kasih istilah begitu, hablun minallah. Kalau akhlak kita sesama manusia kita sebut hablun minannas.
Hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi masalah akhlak bukan cuma sesama manusia, tapi juga sama Allah Azza wa Jalla. Dari situ kita paham, ternyata banyak orang-orang yang secara akhlak dia sesama manusia bagus, tapi akhlak dia sama Allah jelek. Ada yang kebalikan, akhlak sama Allah bagus, tapi akhlak sama manusia jelek. Dan ini tidak sempurna imannya. Tidak sempurna imannya. Kesempurnaan iman seorang mukmin dan seorang muslim ketika dia bisa menggabungkan keduanya, antara akhlak dia ke Allah dan akhlak dia sama manusia. Maksudnya gimana? Gini, banyak nggak orang sholatnya dijaga, tapi kalau interaksi sama kita orang yang paling ngeselin. Dapetin orang kayak begitu? Nggak jujur, nggak amanah, kalau ngomong kasar, bersikap juga jahat. Tapi rajin sholat ini orang, ini dia nggak sempurna imannya. Atau kebalikannya, banyak orang-orang yang baik secara interaksi. Masya Allah, kita kalau bermuamalah sama dia, ngobrol, itu seru sama dia, baik orangnya. Gak pernah aneh-aneh, tapi gak pernah sholat. Ini gak kita bilang sempurna imannya, ini setengah imannya rusak. Karena seorang muslim harus menggabungkan kedua-duanya. Jadi harus baik sama Allah dan harus baik sesama manusia. Dan inilah yang menjadi poin kelebihan umat Islam, di mana kita adalah agama yang menjunjung tinggi yang namanya adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Taib. Terkait akhlak baik kepada Sang Pencipta, maka itu mencakup 3 hal. Ini secara ringkas saja ya, mencakup 3 hal. Yang pertama adalah menerima wahyu dari Allah dan membenarkannya. Menerima wahyu dari Allah dan membenarkannya. Ini akhlak kita ke Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah menerima hukum-hukumnya dengan melaksanakannya. Menerima hukum-hukumnya dengan melaksanakannya. Dan yang ketiga, menerima takdirnya dengan sabar dan ridho. Menerima takdirnya dengan sabar dan ridho. Ini akhlak baik kita sama Allah Azza wa Jalla. Kita kasih contoh pada masing-masing. Yang pertama adalah menerima wahyu dan membenarkannya. Bapak Ibu sekalian semua tahu kan, Allah dan Rasulnya memberikan kepada kita cerita yang banyak. Cerita tentang apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Maka bentuk akhlak baik kita kepada Allah adalah kita terima dan kita benarkan. Kita kasih contoh. Allah Azza wa Jalla dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu fa inna fi ahad janahaihi da'un wa fil akhir dawa'un." Kalau ada lalat nyemplung di bejana kalian, di minum kalian, maka cemplungin tuh lalat ke dalam minumannya. Karena di salah satu dari 2 sayapnya dia ada obat, yang lainnya ada penyakit. Mohon maaf nih, secara kita manusia ngeliat kayak begitu gimana? Nih Bapak Ibu sekalian, minuman nyemplung di situ lalat, nyemplung di situ lalat. Kemudian habis itu kita celupin lagi. Standarnya memang kita kalau ada lalat kita apain langsung? Buang. Kok disuruh cemplungin? Disinilah akhlak kita sama Allah Azza wa Jalla. Kita benarkan dan kita terima. Iya, Allah dan Rasul yang bilang suruh celupin, udah saya celupin. Nah itu dia. Itu agama tuh kayak begitu. Jadi udah gak bisa main pakai perasaan sama akal lagi. Kalau Allah dan Rasulnya menyatakan demikian, udah kita imani. Contoh lain, Allah dan Rasulnya menyatakan bahwasannya nanti pada hari kiamat matahari bakal didekatkan dengan jarak 1 mil. Ya, 1 mil ini ada 2 tafsiran di antara para ulama. Ada yang mengatakan jarak 1 mil yang kita tahu, ada yang mengatakan jaraknya satu ujung jari begini. Jadi dekat banget. Lah kita sekarang aja ya, jarak kita sama matahari kan jauh banget nih. Panas gak nih Bapak Ibu sekalian? Musim panas begini makin panas, itu aja udah panas. Nah terus gimana ini? Masa nanti matahari deketin satu jari jaraknya, apa nggak kebakar kita? Nah tugas kita adalah mengimani dan membenarkan wahyu itu. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain. Contoh, kisah fakta tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak dibunuh sama orang-orang Nasrani waktu itu. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Barrafa'ahullahu ilaih. Allah angkat Nabi Isa ke langit. Wa ma salabuhu. Allah Azza wa Jalla, mereka tidak berhasil menyalib Nabi Isa alaihissalam. Nah ini dalil kita wajib mengimani kejadian-kejadian tadi dan menerima hal tadi. Yang kedua adalah menerima hukum-hukumnya dengan melaksanakannya. Salat contohnya, salat ini wajib kita jalanin. Walaupun hati berat, badan berat, tetap harus dijalanin.
Walaupun nggak mood tetap harus dijalanin. Walaupun terjatuh dalam dosa tetap harus dijalanin sholat itu. Karena ini konsekuensi kita berakhlak baik sama Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga adalah menerima takdirnya dengan sabar dan ridho. Banyak orang karena tidak memahami permasalahan ini, seringkali ketika ditimpa ujian sama Allah, dia marah, dia kecewa sama Allah. Bahkan yang paling parah bukan marah dan kecewa doang, boleh jadi dia sampai menuntut Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, engkau nggak adil sama aku nggak terima ini semua ya Allah. Bisa ngomong kayak begitu sama Allah Azza wa Jalla? Bisa, karena dia nggak paham tentang masalah iman. Nah makanya kita nggak pingin kayak begini, makanya kita harus paham terkait masalah hal-hal ini supaya bisa mengantarkan kita kepada adab dan akhlak yang baik. Nah itu masalah akhlak secara garis besar. Tentu masalah akhlak sangat banyak, bahkan banyak ulama yang menulis buku terkait masalah akhlak ini. Di antaranya imam kita semua, Imam Bukhari rahimahullah, punya buku judulnya Al-Adabul Mufrad. Dari terjemahin ke bahasa Indonesia. Jadi Imam Bukhari di situ menghimpun hadits-hadits berkaitan dengan adab dan akhlak. Diawali dengan bab birrul walidain, bab tentang bakti kepada kedua orang tua. Itu diawali dengan bab itu. Nah, itu beliau mengumpulkan hadits-hadits terkait masalah berbakti sama orang tua dan seterusnya. Itu buku yang bagus, tapi memang kalau kita orang awam mungkin baca itu nggak langsung paham, butuh ngelek dulu bentar, butuh nanya dulu, butuh mendengarkan penjelasan. Tapi punya buku-buku kayak gitu bagus, Baik. Nah selanjutnya yang mau kita bahas adalah masalah adab. Kita akan menyebutkan 10 adab yang harus setiap muslim jalani di kehidupan sehari-harinya. 10 adab. Yang pertama yang harus kita tahu, tadi kita udah bilang, masalah adab itu adalah kebiasaan baik. Suatu hal yang terpuji, sebuah perbuatan yang terpuji, baik secara syariat maupun secara urf atau kebiasaan, secara urf atau secara syariat. Baik. Adab yang pertama ini diambil dari kitab Syekhuna Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau punya kitab judulnya Al-Adabul Asyarah, adab yang 10. Jadi 10 adab ini adalah adab yang harus kita rutinin dan kita harus jalani tiap hari. Yang pertama adabnya adalah kalau ketemu sama seorang muslim ngucapin salam. Ini adab. Memang memulai salam itu tidak wajib, tapi ini termasuk kesempurnaan agama Islam. Makanya Nabi SAW mengatakan, hal adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mengaku kasih tahu sebuah amalan yang kalau kalian lakuin kalian bakal saling mencintai satu sama lain. Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Bahkan termasuk nasihat Nabi pertama-tama waktu datang ke Madinah, beliau ngomong begini, ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkan salam, kasih makan ke orang miskin, dan salat malamlah ketika manusia tertidur nyenyak, kalian bakal masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Ini hal yang pertama kali didengar sama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi nyampe Madinah, yang pertama kali disampaikan sama Nabi, ucapin salam. Ini Islam. Tapi di sini ada beberapa catatan. Mengucapkan salam itu hanya ke orang muslim, nggak boleh ke orang kafir. Jadi kalau kan di negeri kita kan ada orang non muslimnya juga, maka kita nggak boleh memulai salam ke dia. Atau kita tahu nih punya teman non muslim, ketemu sama dia nggak boleh ngucapin salam, nggak boleh, haram hukumnya. Nabi SAW melarang kita dengan mengatakan la tabda'u bis salam, jangan kalian mulai salam ketika ketemu sama orang kafir, nggak boleh. Tapi sekarang gimana kalau mereka yang ngucapin salam ke kita? Apa yang harus kita lakuin? Kita jawab cuma sebatas wa'alaikum. Jadi misalnya ada orang Nasrani, teman kita ngucapin salam, assalamualaikum, gitu. Jawaban kita, waalaikum. Nggak boleh ditambah lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh. Nabi SAW melarang hal itu. Jadi cuma cukup waalaikum. Sama ada kejadian waktu itu, Nabi SAW didatengin sama orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi ini ngomong salamnya diplesetin. Mereka ngomongnya gini, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assam itu artinya kematian buat kamu Muhammad.
Aisyah waktu dengar itu marah dia, dibalas sama Aisyah, "Wa'alaikumul la'na wal ghadab ayyuha abna'ul qiradata wal khanazir." Moga-moga Allah laknat kalian, Allah marah sama kalian, wahai anak-anaknya babi dan kera. Berlebihan Aisyah balas. Kira kata Nabi SAW, ya Aisyah, apa ini? Gak boleh kayak begini. Aku udah jawab perkataan mereka. Bukankah tadi aku udah ngomong wa'alaikum? Cukup udah. Jadi kayak begitu ya. Jadi kalau ketemu orang non muslim ngucapin salam ke kita, kita cuma jawab wa'alaikum. Tapi mulainya nggak boleh. Kemudian kedua yang perlu kita bahas juga adalah terkait bacaan salamnya. Terkait bacaan salamnya. Sebenarnya para ulama ini khilaf. Apakah bacaan salam cuma sampai wabarakatuh doang atau boleh ditambah? Kan biasanya kita standarnya kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini paling sempurna. Nah boleh nggak ditambah begitu? Tapi ala kulli hal, pendapat yang kita kuatin ya cuman mentok sampai sini aja, karena itu dicontohkan Nabi SAW dan para sahabatnya. Mereka ketika mengucapkan salam mentok di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah itu aja. Baik. Nah, ini ada tingkatan nih Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mengucapin salam ke orang ada 3 tingkatan. Tingkatan paling rendah itu cuma ngucapin assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini paling rendah. Naik derajatnya dengan menambahkan warahmatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini tingkatan kedua. Tingkatan paling sempurna adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling sempurna dan paling banyak pahalanya. Sekarang yang jadi permasalahan adalah menjawab salamnya ini. Apakah boleh cuma jawab waalaikumsalam ketika ada orang yang ngomong sempurna? Maka jawabannya yang lebih baik adalah kita menjawabnya secara sempurna juga. Jadi kalau misalkan ada orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau misalkan dia ngomongnya singkat gimana? Apakah kita singkat juga? Yang paling afdol tetap balas secara sempurna. Ada orang ngucapin ke kita assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu yang terbaik itu. Itu yang terbaik. Sekarang yang ketiga ada sebuah permasalahan. Kalau kita lagi ngumpul bareng-bareng kayak begini, ada yang masuk ke masjid, kemudian ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, siapa yang wajib membalas salamnya dia? Apakah setiap orang atau sebagian orang saja cukup? Gimana? Sebagian orang saja cukup. Gak semuanya membalas tidak masalah. Karena ketika itu kondisinya adalah fardu kifayah. Artinya ketika dijalanin sama sebagian orang, cukup kewajibannya jatuh dari yang lain. Tapi berbeda nih Bapak Ibu sekalian. Ketika salam itu memang ditujukan ke kita, maka menjawabnya hukumnya wajib. Wajib menjawab salam itu. Karena termasuk kewajiban muslim atas muslim yang lain adalah raddus salam, membalas salam. Jadi ini adalah suatu hal yang harus kita rutinin lagi, karena ternyata di antara tanda-tanda hari kiamat kata Nabi SAW adalah ketika seseorang mulai hanya mengucapkan salam ke orang-orang yang dia kenal saja. Itu tanda-tanda hari kiamat. Dan kita dapatin gak hal itu sekarang? Oh iya, banyak sekarang. Banyak orang sekarang gak menebarkan salam kecuali buat orang-orang yang dia kenal. Taib, itu yang pertama, terkait masalah salam. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ngucapin salam berlaku juga ketika kita teleponan dan ketika kita chattingan? Perlu gak ngucapin salam? Gimana menurut Bapak Ibu sekalian? Biasanya kalau Bapak Ibu sekalian chattingan sama teleponan, salam apa langsung ngomong aja? Nah ya udah itu dia. Udah tahu berarti. Berarti salam itu dianjurkan dan disyariatkan juga ketika itu. Jadi ketika teleponan, assalamualaikum. Nah begitu, jangan halo, jangan begitu. Assalamualaikum. Itu ucapan kita orang-orang Islam. Nah kalau misalnya kita chattingan juga, ini ada khilaf di antara para ulama. Apakah perlu mengucapkan salam atau cukup baca bismillah saja? Ala kulli hal, dua-duanya boleh dan dua-duanya baik. Yang penting jangan mulai chatnya dengan oi, nah gitu. Langsung mulai doa dulu. Baik. Adab yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah, ini penting nih. Ketika mau masuk ke rumah seseorang harus izin. Ini kan tetanggaan nih, ya kan? Walaupun kita tetanggaan, bukan berarti tetangga A sama tetangga B bisa seenak jidatnya masuk ke rumah masing-masing. Nggak bisa. Tetap harus ada izinnya. Harus ada izinnya. Taib. Kalau kita mau masuk ke rumah seseorang, maka kita punya adabnya. Ini Islam nih, Masya Allah Islam ya. Adabnya gimana kalau kita bertamu ke rumah orang? Yang pertama, ngucapin salam dulu. Jadi nyampe rumah dia, assalamualaikum. Taib. Masuklah kita sedikit ke terasnya mungkin untuk ngetok pintu.
Ketika ngetok pintu Bapak Ibu sekalian, tidak boleh berdiri menghadap ke arah pintu. Ini jarang kita tahu ya kan. Kita kan kalau ngetok pintu ada pintunya terus kan, sampai dibuka itu tok 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 begitu. Tapi enggak, ternyata Islam enggak ngajarin kayak begitu. Islam itu mengajarkan imma dua. Antara kita menghadap ke arah belakang kita, arah pintu ke sana berarti ini pintu, berarti kita menghadap ke sananya, ngebelakangin pintu. Atau yang kedua, kita menghadap ke arah yang lain, tidak menghadap ke arah pintunya. Ini adab. Kenapa demikian? Karena ya kita tahu kan rumah itu privasi kita, betul kan? Terkadang ya kita di rumah lagi nyantai-nyantai bajunya, apalagi yang ibu-ibu. Nah kalau misalkan kita sebagai tamu ngeliatin ke pintu, ya qadarullah kebuka, tau-taunya belum pakai hijab, gimana dong? Nah, ini adab Islam, adab Islam. Kemudian yang kedua, itu bagaimana cara ngetok pintunya. Bagaimana cara ngetok pintunya. Kan kalau orang Indonesia, jedar, begitu, begini ngetoknya. Ngetok pintu itu ya kecil aja pakai satu jari, tok tok tok, assalamualaikum. Taib. Itu cara ngetok pintunya, pakai satu jari. Kalau perempuan di zaman dulu ngetoknya pakai ujung kukunya. Jadi di zaman dulu kelihatan tamu yang datang ini laki-laki atau perempuan dari nada ketukannya. Kalau suara kenceng, tok tok tok, berarti laki-laki. Kalau suara cuma tak tak tak, nah perempuan berarti itu. Itu zaman dulu kayak begitu. Sekarang adalah berapa kali kita harus ngulang ketokan pintu dan salam kita ketika berkunjung ke rumah. Sebagian orang kan infinite ya, gak ada batasnya. Datang ke rumah, tok tok tok, sejam aja di depan pintu ngetok mulu gak apa-apa. Salah. Maksimal cuma 3 kali. Maksimal cuma 3 kali. Gimana Ustaz maksudnya? Begini. Ketika kita berkunjung ke rumah tetangga kita, ke rumah keluarga kita, teman kita atau sebagainya, kita datang udah ngucapin salam di awal karena mau masuk ke bagian terasnya untuk ngetok pintu, gak dijawab, ya khair. Masuk ke depan pintu, kita ketuk pintunya. Tek, tek, assalamualaikum. Gak dijawab 1 kali. Kedua, ketuk lagi. Tek, tek, assalamualaikum. 2, gak ada lagi. Yang ketiga, ini last chance namanya. Kesempatan terakhir kita. Kalau yang ketiga ini gak dibalas juga, kewajiban kita adalah balik. Ingat, kewajiban. Baik, ketuklah yang ketiga. Tek, tek, dibuka, alhamdulillah. Dengan alhamdulillah kalau dibuka. Kalau gak dibuka, balik. Gak boleh maksain terus ngetok sampai yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tau-tau orang gak di rumah. Gitu. Jadi kita gak boleh memaksakan diri untuk masuk ke rumah seseorang. Atau kalau baru ngetuk assalamualaikum, dari dalam rumah dibilang balik, jangan masuk rumah. Ya udah langsung balik. Gak boleh kita maksain, ya elah belum juga ngomong, gak boleh itu. Harus segera balik. Makanya dalam sebuah hadis, kalau ada seseorang maksa masuk ke rumah kita, kemudian berusaha untuk ngintip-ngintip, kita lempar batu, mati dia, gak dosa kita. Kenapa kayak begitu? Itu privasi. Gak boleh, dan Islam sangat menjaga hal itu. Makanya masalah adab berkunjung ke rumah seseorang aja diatur sama agama Islam. Masya Allah kan? Memang nampak banget Islam di sini sempurna banget, Masya Allah. Sempurna Islam itu. Jadi tadi itu beberapa permasalahan terkait berkunjung ke rumah seseorang. Jadi gak boleh kita ini terlalu berlebihan ketika mau hadir ke rumah orang. Nah, kalau di zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, lebih beradab lagi kalau kita izin melalui chattingan dulu. Ya kan? Kalau zaman sekarang kan kalau mau ke rumah teman kita, keluarga kita kan kita chattingan dulu. Ana mau mampir ke rumah antum nih, antum kosong enggak? Kan gitu. Nah, ini adab. Ini adab. Ini yang disebut dengan dianggap bagus sama urf. Dianggap bagus sama kebiasaan masyarakat kita. Kalau zaman dulu waktu handphone belum secanggih sekarang, mungkin orang langsung datang aja ya kan. Yang bapak-bapak sekalian yang umurnya udah berlanjut pasti kan melewati masa itu kan ya. Masa di mana internet belum ada, masa di mana semuanya masih pakai apa? Masih apa, Pak? Masih pakai merpati nggak tuh? Masih ngerasain nggak merpati? Jadi udah berubah. Kalau zaman sekarang mungkin harus chat dulu ke yang punya rumahnya, sahibul baitnya. Kemudian nih Bapak Ibu sekalian, ketika kita udah masuk ke rumah dia nih yang keempat, jangan berlama-lama. Selesaikan hajat, setelah itu kembali. Ini adab. Makanya ada sebuah ayat turun terkait masalah kejadian ini. Jadi ceritanya para sahabat Nabi ini demen datang ke rumah Nabi SAW. Karena di situ diskusi sama Nabi, ngobrol dan lain sebagainya. Sampai akhirnya larut malam, sering banget larut malam. Kemudian waktu itu Nabi SAW itu malu. Di mana Allah mengatakan, Innallaha la yastahi 'anil haq. Yastahi. Oke. Jadi ceritanya ketika para sahabat datang ngobrol lama sampai larut malam, Nabi SAW itu orangnya pemalu.
Jadi nggak enak kayak bilang, kalian gak usah lama-lama, apa balik apa udah malam ini. Nggak berani ngomong kayak gitu ke para sahabatnya. Nabi SAW diem aja nunggu biar mereka itu sadar sendiri gitu. Akhirnya Allah yang negur langsung. Allah turunkan firman-Nya dengan mengatakan, kana dzalika yu'dhin nabi. Ini dia. Di surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat ke-53. Ayat ke-53. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits. Wahai orang yang beriman, jangan kalian masuk ke rumah Nabi SAW kecuali jika diizinkan sama Nabi untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Jadi maksudnya mereka ini baru boleh datang ketika makanan sudah siap, bukan sambil nunggu makanannya matang. Ini termasuk adab di bangsa Arab. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Kenapa jangan memperpanjang cakapan? Kata Allah, inna dzalikum kana yu'dhin nabi fayastahi minkum. Karena kalian ngobrol-ngobrol lama kayak begini ngeganggu Nabi. Tapi Nabi orangnya malu, gak berani negur kalian kayak tadi. Tapi Allah bilang apa? Wallahu la yastahi minal haq. Tapi Allah gak malu dengan kebenaran. Ditegur sama Allah Azza wa Jalla. Jadi akhirnya waktu itu sahabat-sahabat Nabi udah gak ada lagi yang berani nongkrong lama-lama di rumah Nabi SAW. Akhirnya sejak saat itu mereka tuh the point kalau ketemu Nabi langsung menanyakan tujuan utamanya. Mereka mau konsultasi, ya konsultasi. Mereka mau menanyakan suatu hal, nanyakan satu hal, selesai balik. Itu yang dilakukan sama para sahabat. Maka demikian juga kita. Kecuali memang kita tujuan ke rumah dia silaturahim, ngobrol dan lain sebagainya, itu boleh. Tapi kalau ada hajat tertentu, cukup sampai hajatnya aja, selesai balik. Itu adab seorang muslim. Yang kelima, jangan ngelunjak sama dia. Ditanya sama dia, mau minum air putih apa teh? Nggak ada es kopi di sini. Nah, jadi sesuai yang ditawarin aja. Nah, terus ngeliat meja, kok nggak ada cemilan, cuma permen doang. Ini kosong bener rumah. Nah, boleh itu ngomong kayak begitu. Ini nyakitin hati. Jadi nggak boleh. Justru yang baik adalah kita datang bawa makanan. Kalau di urf orang Indonesia, Bapak Ibu sekalian, ini beda nih. Urf orang Arab sama urf orang Indonesia. Ini menarik. Urf orang Indonesia, tamu yang datang bawa makanan kan biasanya. Ya yang sohibul bait juga kadang nyiapin. Tapi biasanya dua-duanya datang bawa makanan. Kalau di Arab, enggak. Yang menyediakan itu sohibul bait. Yang datang nggak perlu bawa apa-apa. Ya, orang-orang Arab itu demen banget ngejamu tamu mereka. Sangat suka. Sampai anak pernah ketemu seorang syekh. Beliau itu ngajak anak datang ke rumahnya untuk bertamu. Kita kata Syekh bilang ke anak, antum jangan samakan anak sama antum orang Indonesia. Kami bangsa Arab ini demen jamu tamu. Fadol ke rumah anak, kata beliau gitu. Jadi memang mereka demen banget jamu tamu. Jadi intinya, ketika kita udah bertamu, jangan ngelunjak kayak begitu. Oke? Ketika nggak ditawarin makan, kita udah lapar, minum aja nggak disuguhin, nggak ditawarin, jangan ngomong. Jadi ngobrol-ngobrol, seret banget ini. Nggak usah kayak begitu. Nggak usah nyindir-nyindir. Nah, ini adab Islam. Selesai dari situ, balik, selesai. Nggak usah gimana-gimana lagi. Ini adab agama Islam terkait masalah bertamu. Kemudian adab yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah ini penting buat diingat kembali, yaitu adab terkait makan dan minum. Kalau kita mau makan, maka membaca Bismillah. Pakai tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan. Kemudian makan dengan apa yang dekat sama kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita makan, nih contoh piring nih, kan lauk tuh banyak ya. Sebenarnya termasuk sunnah adalah makan dari apa yang dekat sama kita. Tapi di sini ada catatannya, yang dekat sama kita. Kalau lauknya banyak gimana? Yang dekat sama kita nasi, lauknya di pojokan. Kan kalau dimakan dari yang dekat, apa dulu yang habis? Nasinya, lauknya kesisa. Yang paling sedih kalau pas piring kita ambil, yang dekat sama kita sambel. Nggak bisa makan nasi. Maka jawabannya, yang dianjurkan makan dari dekat kita itu ketika makanannya cuma satu menu saja. Misalkan apa? Nasi goreng. Nah, nasi goreng jangan ngambil dari yang jauh, dari yang dekat. Atau lain apa? Roti. Jangan ngambil dari yang ujung sana, dari yang sebelah sini, dari yang dekat kita, kayak begitu. Nah, kalau lauknya udah banyak, kayak nasi Padang nih, ada nasi, ada ayam bakar, ada sayurnya, sayur nangkanya, ada sambelnya, ada kerupuk, banyak bener ini makannya.
Nah ini bebas, ini bebas. Jadi sabda Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, ya ghulam, samillah, hadisnya Umar bin Salamah, di mana Nabi SAW mengatakan, ya ghulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, baca, sebut nama Allah sebelum makan, makan dengan tangan kanan, dan makan dari dekat sama kamu. Itu ketika makanannya cuma satu model. Ketika banyak menunya, maka boleh dari yang jauh-jauh. Nah sama termasuk adab dalam makan dan minum adalah selesai dari makan minum Bapak Ibu sekalian, dari makan, kan tangan kita kan disunahkan makan itu pakai tangan, disunahkan. Baik. Apakah disunahkan makannya pakai 3 jari atau boleh 5 jari atau 10 jari boleh? Ini dijelaskan sama guru kami Ustadz Sufyan Baswedan. Waktu itu beliau ngasih faidah. Kata beliau, makan dengan 3 jari, 5 jari ini kembali kepada urf. Nabi SAW kenapa makan pakai 3 jari? Tujuannya adalah supaya tidak kelihatan rakus. Lihat deh, Bapak Ibu sekalian, lihat kalau orang makan cuma dengan 3 jari sama makan 5 jari, yang kelihatan kayak lapar banget yang mana? 5, apalagi yang kayak beginiin gitu kan, kelihatan lapar banget. Nabi SAW ngasih contoh yang terbaik supaya kalau makan tuh jangan terlalu rakus-rakus amat, biasa aja. Tapi kata beliau, hafizahullah, waktu itu bilang ke anak, tapi ini dikembalikan ke urf. Kita orang Indonesia makan pakai 3 jari, kapan selesainya? Gitu kan? Bayangin tuh makan nasi padang 3 jari, nasi ngambil dikit jatuh. Ini kagak selesai makannya. Harusnya cuma 15 menit selesai, sejam kagak selesai. Makanya kata beliau ini dikembalikan ke urf. Baik, boleh nggak makan pakai sendok? Boleh. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Ya karena sebagian makanan memang tidak cocok kalau pakai tangan. Makan soto kan nggak mungkin digobok, ya kan? Makan apa? Makan steak panas hot plate-nya nggak mungkin kita pegang di situ. Jadi ini dikembalikan ke urf, Tapi yang paling penting adalah makan yang pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri, kecuali uzur. Ini yang penting nih. Selesai makan kalau pakai tangan, maka sisa-sisa makanannya dijilat. Diimut dulu, dibersihkan. Nih makan nasi padang nih, kan masih banyak nempel-nempel bumbu-bumbunya, diimutin dulu, bersihin, baru habis itu cuci tangan. Kenapa kayak begitu? Karena ketika kita makan, keberkahan Allah kan turun tuh di makanan kan, baca bismillah keberkahan turun. Cuman masalahnya, kita nggak tahu nih keberkahannya ada di mana. Boleh jadi di satu butir nasi yang ada di jari kita itu. Kita nggak pernah ngeh tuh. Makanya kenapa kalau makan itu dianjurkan untuk dihabiskan sama Nabi SAW. Nah kemudian yang penting, sebagian orang memahami hadis Nabi SAW, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Kalau kalian selesai makan, jangan nyuci tangannya dulu sampai dia emut-emutin atau dia emutin ke orang lain. Ini ada orang banyak salah paham di sini nih. Akhirnya karena kata ini termasuk sunnah, ini sisa jari kita dikasih ke teman kita. Nah loh, ada yang pernah praktekin? Ini salah memahami hadisnya. Jadi hadis ini hanya berlaku untuk orang-orang yang kita punya hubungan cinta satu sama lain. Anak orang tua, suami istri, itu aja kata para ulama. Jadi cuma khusus hubungan antara anak dengan orang tua atau suami dengan istri. Kalau kita sama anak kita, jadi ini nggak, kasih sayang muncul nggak? Muncul. Jadi cinta satu sama lain, bercanda, ya kan? Kita sama istri kita, masya Allah makin cinta kita sama dia, ya kan? Tapi kalau sama teman, disuzonin kita itu. Ini ngapain? Tangannya dimut sama yang sebelah. Jadi ini termasuk kesalahan pemahaman sebagian orang. Anda tahu sebagian orang salah memahami di sini, makanya kita ingetin. Jadi intinya dikembalikan ke tangan kita. Sama kalau makan jangan berlebihan. Nabi SAW juga mengatakan, la tusrifu fil akal, jangan kayak berlebihan ketika makan. Fa in kana la budda, kalau emang harus, fathulutsu lil akal, wathulutsu lisyarb, wathulutsu lin nafas, atau kama qala sallallahu. Kalau emang harus makan banyak, maka 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, dan 1/3 untuk nafas. Makan 1/3, minum 1/3, dan nafas 1/3. Nah itu batasan dari Nabi SAW. Yang keempat, nanti satu lagi yang kelima, ada 5, yaitu berbicara dengan kata-kata yang baik dan tidak mengangkat suara. Ini termasuk adab dan akhlak di dalam berbicara dan kehidupan sehari-hari kita.
Jadi kita ngobrol tuh dengan kata-kata yang baik, jangan yang kasar-kasar. Kemudian juga kalau ngomong jangan teriak-teriak. Tapi ini kembali juga ke urf ya. Ada yang orang Makassar di sini. Orang-orang Makassar yang sepemantauan Ana ya, kalau ngomong itu agak tinggi nadanya. Ana dulu waktu kuliah di SCDI kan banyak teman-teman dari Makassar juga. Sempat kaget begitu. Ini orang marah-marah, ini ngomong kenapa begitu. Terus mereka jelasin, Syekh Afwan, kita memang orang Makassar begini kalau ngomong. Oh ya dah, mulai berjalan waktu paham kita. Oh iya. Tapi nanti kalau dia marah beneran nggak bisa kita bedain juga itu. Ya Allah, kuliah ini nggak masalah. Ini nggak masalah karena memang urfnya setiap orang beda-beda. Urfnya orang-orang beda-beda. Tapi tentunya sebagai seorang muslim yang terbaik buat dia adalah merendahkan nada bicara. Kemudian yang penting juga termasuk adab di sini adalah dengarkan ketika orang berbicara. Kalau ada orang ngomong sama kita, dengerin. Iya, oke. Respon dengan baik. Dan jangan memotong pembicaraan dia. Demikian juga kalau kita duduk lagi nongkrong bareng sama bapak-bapak, ya kan? Kadang kan bapak-bapak suka memberikan hikmah-hikmahnya tuh. Ngopi bareng sama yang muda-muda nih, anak-anak muda nih, dengerin cerita saya. Nah, kan begitu kan? Jangan ya anak muda, udah Pak bosan saya dengar cerita itu mulu. Jangan kayak begitu. Dengarkan. Karena itu termasuk adab dan akhlak kita. Yang kelima, yang terakhir, ini adab ketika mau tidur. Ini faedah aja, adab mau tidur. Ketika kita mau tidur, kita disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian ketika tidur, maka menghadap ke arah kanan. Ada arah kanan tubuh kita. Dan sebelum tidur membaca ayat kursi, kemudian membaca zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali, terus membaca trikul, terus membaca doa tidur. Baru setelah itu tidur. Ini adab dan akhlak. Islam mengajarkan kita demikian supaya kita benar-benar hidup dengan syariat. Setiap momen dari kehidupan kita itu penuh dengan ibadah. Nikmat jadinya. Ini orang muslim. Taib. Kalau itu terkait masalah adab tidur. Dan jangan lupa juga ketika bangun tidur baca doa bangun tidur. Doa mau tidur apa Bapak Ibu? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Nah, tapi doa ini tidak boleh dibaca ketika di majelis ilmu. Nggak boleh dibaca ketika majelis. Jangan ya. Dia doanya ketika mau tidur aja ya. Ketika di majelis ilmu jangan baca itu. Salah nanti. Nah, jangan lupa ketika bangun tidur juga baca doa. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, itu adab. Nah, kalau kini semua kita jalan di kehidupan kita sehari-hari, hidup kita diberkahin sama Allah Azza wa Jalla. Diberkahin. Bayangin, mau tidurnya aja kita ngomongin tauhid. Kan sebelum tidur kita suruh baca ayat kursi, nyebutin kemuliaan keagungan Allah, baca trikul, tasbih, takbir, tahmid dulu, baca doa tidur dulu. Bangun tidurnya lagi puji Allah dulu. Lihat, dari bangun tidur sampai tidur lagi ternyata kehidupan seorang muslim dipenuhi dengan nilai-nilai tauhid, keimanan sama Allah Azza wa Jalla. Baik. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan terkait adab-adab yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi yang paling penting ibu bapak sekalian, ini kan Anda lihat kayaknya kompleks ya. Ini kita perlu baik sama tetangga kita. Paling minimal kata Nabi SAW ketika kita bertetanggaan, itu jangan sampai kita mengganggu tetangga kita. Kalau emang kita nggak bisa berbuat baik sama dia, paling minimal kaful adza, tahan diri kita untuk nggak ngeganggu mereka. Terus tahu nggak apa yang disebutin sama para ulama contoh-contohnya mengganggu tetangga? Pertama, berisik, teriak-teriak di rumah sampai kedengeran tetangga. Yang kedua, masak makanan sampai semerbak baunya ke sebelah. Pagi masaknya kayak apa? Ikan asin begitu kan? Masya Allah itu, sampai sebelah kecium itu. Ini harus disiasati gimana caranya supaya baunya nggak terlalu menyebar ke sebelah. Apalagi kan, contoh apa? Masak jengkol. Kan nggak semua orang suka tuh jengkol, ya kan? Mungkin kalau bapak-bapak sekalian pada suka kayak gituan. Kalau yang agak-agak mundur nih pada nggak suka begitu-gituan tuh. Ini kan kadang keganggu baunya. Atau kalau sebagian orang sekarang nyetel musik kenceng-kenceng gitu kan, in the morning dangdutan, ngapain coba kan? Pagi-pagi itu zikir, dengerin ayat Quran, ini dangdutan gitu. Ini nggak boleh, kezaliman sama tetangga. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam waktu Isra Mi'raj itu nasihatin Nabi terus tentang tetangga. Sampai Nabi SAW mengatakan la yazalu Jibril awsani bil jar
hatta dhanantu annahu sayuwarrith. Aku dinasihatin sama Jibril tentang tetangga pas Isra Mi'raj sampai aku ngira kalau tetangga itu bakal mendapatkan warisan. Saking seringnya tuh dinasihatin sama malaikat Jibril alaihissalam. Maka termasuk dosa besar juga adalah ketika kita mengganggu tetangga kita. Jangan sampai mengganggu tetangga kita. Taib. Allah alam bisawab, Bapak Ibu sekalian, itu bisa saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Gak terasa ternyata sudah lebih dari 1 jam kita duduk di sini. Memang begitu majelis ilmu ya, berkah, nikmat sekali dengerin majelis ilmu memang, insyaallah. Tapi mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, silahkan. Oh iya, kalau nggak ada yang bertanya aja deh, ada kuis kan ya. Hadiahnya apa tadi? Umroh, bila mampu. Bila mampu. Taib. Ini anak kasih pertanyaan buat Bapak-bapak dulu nih. Tadi kita udah sebutin apa perbedaan adab dengan akhlak. Silakan, ada yang bisa jawab? Perbedaan adab dengan akhlak. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Masya Allah, barakallahu fiik. Betul, barakallahu fiik. Nah, beliau dapat ya. Nanti bisa diklaim melalui panitia ya. Oke. Ibu-ibu mau hadiah? Nggak mau ibu-ibu? Nggak ada ibu-ibu, ada yang mau hadiah? Kalau nggak ada ya udah yang bapak-bapak lagi aja. Ada ya ibu-ibu ada yang mau hadiah ya. Baik, dengarkan pertanyaannya dulu. Pertanyaannya adalah di antara ayat yang kita sebutkan terkait Nabi SAW adalah manusia paling baik akhlaknya, ada di surat apa, ayat berapa? Tadi kita sebutin. Di surat apa? Bukan. Bukan Al-Maidah ayat 53. Yang gampang-gampang aja, yang pendek. Kalau pertanyaan terlalu sulit kita pindahkan. Ada. Suratnya ada di juz 29. Bukan. Itu kesempurnaan agama Islam. Kesempurnaan agama Islam. Oke, kalau enggak kita mudahin aja soalnya. Apa ucapan salam yang paling sempurna? Silakan Bu, apa ucapan salam yang paling sempurna? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Boleh Ibu, silakan. Ya, ibu-ibu yang jawab tadi ya, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Sekarang Bapak-bapak, berarti soalnya disusahin lagi ya, insyaallah. Oke. Tadi kita sebutin terkait masalah bertamu atau berkunjung ke rumah orang. Coba sebutin adab-adab bertamu yang tadi kita sebut. Fadhal. Oke. Oke. Balik. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, betul, barakallahu fiik. Nah, beliau udah dapat ya. Oke, ada 3. Ada cukup? Cukup ya? Baik. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita kelas? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada tambahan hadiah. Sedikit luar konteks atau Iya. mungkin itu ada yang juga masalah akhlak ya. Iya. Itu kalau gini Ustaz, ada seorang mualaf, Iya. anak mualaf dan nikah masuk Islam, Iya. ibunya masih non Muslim. Setelah ibunya meninggal, itu gimana cara mengirimkan doa untuk seorang ibu, sedangkan dia non Muslim? Itu aja. Oke. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Taib. Jadi beliau bertanya terkait seorang anak yang mu'alaf masuk ke dalam Islam, tapi ibunya dia non Muslim sampai meninggal dunia. Bagaimana dia cara ngirim doa untuk ibunya? Jawabannya adalah dia tidak boleh ngirim doa untuk ibunya, karena Allah yang melarang langsung. Allah mengatakan di surat At-Taubah ayat 113. Nanti Bapak cek ya. At-Taubah ayat 113.
Allah mengatakan, "Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Gak boleh buat seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun untuk orang musyrik walaupun mereka itu adalah karib, kerabat dekat mereka, setelah jelas buat mereka, nabi dan orang beriman ini, kalau ini meninggal masuk neraka jahanam. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan non muslim atau kafir, maka dia meninggal dalam keadaan kafir dan tidak boleh dimintakan ampun sama sekali. Nah, ayat itu turun kisahnya tentang pamannya Nabi SAW, Abu Talib. Abu Talib pas meninggal dunia kafir, belum sempat beriman, belum sempat syahadat. Akhirnya Nabi SAW mintain ampun, ditegur sama Allah, nggak boleh. Jadi ketika seseorang sudah meninggal dunia, apalagi matinya non muslim, ya udah nasibnya dia. Terus kewajiban kita sebagai anak apa? Nggak perlu mendoakan mereka lagi. Kewajiban kita adalah menyambung hubungan dengan keluarga orang tua kita. Nah, termasuk hal yang dianjurkan sama syariat adalah kita tetap punya koneksi hubungan dengan orang-orang terdekat orang tua kita dulu, teman-temannya, keluarga-keluarganya, itu dianjurkan sama syariat. Tapi memintakan ampun sudah nggak boleh. Memang ini berapa kali kita pernah ditanya juga sama, dulu ada teman masuk Islam. Orang tua nggak masuk Islam, dia berusaha buat bikin orang tua masuk Islam, nggak masuk Islam sampai meninggal dunia. Terus dia nanya, gimana ini cara biar anak bisa mintain ampun? Maka jawaban kita sama, nggak bisa mintain ampun. Sedih dia, langsung sedih. Ya gimana? Allah yang larang. Kalau Allah nggak ngelarang, kita mintain ampun. Tapi Allah yang larang, berat kita jadinya. Taib. Allah alam bisawab. Ada lagi Bapak, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mengganti pada malam. Terus dia setelah 3 kali setelah salat 3 kali dia naik ke atas untuk 7 menit. Dia maaf nggak boleh ada. Terus dia mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita jamaah kita, saya dengar ada sebagian jawab nggak semangat untuk salat malam. Dia menjelaskan begitu begini. Kita yang tahu kita diam aja, baru kita ke situ dan juga jasa. Oke. Itu gimana? Itu dia rutinin atau enggak? Enggak, dia bisa naik aja. Sesekali. Sekali doang, dia kan di 5 masjid berganti tuh 5 masjid belakang. Tapi setiap jadwalnya dia kayak gitu. Naik, tapi dia baru kali bisa dengar ngomong gitu, agak nada tinggi, tapi sebelumnya dia minta maaf dulu. Minta maaf. Kita jawab semua. Iya. Itu gimana waktu itu? Itu dia cuman mau ngambil attention aja, ngambil perhatian kita. Iya, nggak masalah kayak begitu. Bapak juga sering kayak gitu, ustadznya kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jauh cuman waalaikumsalam, lemes. Pasti diulang lagi biar semuanya pada semangat ngedengerin dia. Itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah ketika dia merutinkan hal itu. Itu jadi masalah. Karena ngeganggu orang dan ya memang momennya bukan buat memberikan nasihat waktu itu. Kayak gitu. Allah alam bisawab. Jadi jangan marah-marah dulu Pak sama dia. Kasihan dia juga. Ya Allah alam bisawab. Silakan. Dari materinya, dari penjelasannya, karena kita udah jelasin ini sebenarnya itu tiba-tiba ketika dikasih kajian kita nggak hadir sih. Iya. Kita di sini di grup bahasa itu yang rumah nggak pernah hadir, kajian jauh tuh hadir. Itu masalah ketika kita, kita jelasin tadi. Pertama, kalau kita membedakan demikian, jadi ada yang sunnah dengan yang tidak, ya kita berpegang teguh sama prinsip kita aja, simpel aja. Emang kita meyakini kita nggak bisa ngambil ilmu dari mereka, ya nggak usah. Dan apa kata orang ya udah nggak masalah. Karena kan kita beragama bukan ngikutin perkataan orang toh. Kalau kita terus-terusan ngikutin perkataan orang, ya nggak selesai beragama. Sama terkadang sebagian ustadz memang nggak berilmu tuh ada. Karena dapat berita, ngisi di sebuah tempat juga. Itu diceritain ada ustadz yang ngisi di situ, dia menolak hadis Nabi. Coba bayangin. Ada yang kayak begitu. Jadi memang kita agak hati-hati dalam memilih guru, itu memang harus. Karena seorang murid ya, kita kan semua murid ya, pembelajar kita talibul ilm, ini kan kayak majelisnya ini kan tulabul ilm gitu. Itu harus selektif dalam memilih guru. Riwayat pendidikannya harus jelas, guru-gurunya siapa, keilmuannya direkomendasikan atau enggak. Ini harus ada. Nggak bisa semua orang kita ambil ilmunya. Dan nggak cukup dengan gelar doang. Ya gelar memang salah satu cara.
Tapi gelar itu kan zaman now ya, antum tahu lah ya, dibeli aja bisa gitu loh, dibeli aja bisa. Nah, kayak kita harus tahu riwayat pendidikannya dia gimana, kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang, antum kenapa nggak hadir? Ya mohon maaf, anak bisanya anak maunya hadirin kayak ustaz begini, udah nggak apa-apa ngomong gitu aja, biar dia menerima perbedaan juga, kayak gitu. Tapi kita jangan nyerang dia juga, biarin aja udah dia kayak gitu, kayak gitu. Allah alam bisawab. Tadi ada lagi, silakan. Oh iya bawa silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena bahas adab. Iya. Sebenarnya adab cium tangan antara yang muda ke yang tua, murid dengan guru itu ada nggak sih? Soalnya gini, akhir-akhir ini kan di ya kita tahu di sekolah-sekolah akhirnya bingung kalau ketemu anak-anak itu kadang nggak salah nggak cium tangan. Kadang-kadang itu kan kalau kita bilang itu baik kebiasaan ya, kebiasaan karena kebiasaan kita bersama orang tua. Ini ada nggak? Jawabannya ada. Jadi cium tangan itu ada hadis-hadisnya, bahkan para sahabat juga mencontohkan hal demikian. Cuman kenapa kok kita lebih sering kayak jangan. Kenapa kayak demikian? Karena ini disebut dengan saddan lidzari'ah. Saddan lidzari'ah. Kita menutup celah supaya tidak terjadi sesuatu yang lebih ekstrim daripada itu. Sebagian orang ketika cium tangan berlebihan, dibolak-balik, masya Allah, sambil nempel amplop lagi di situ. Ini berlebihan. Dulu para sahabat Nabi SAW pun andai kata mereka cium tangan satu sama lain, mereka cuma selesai udah. Dan ini warid kok dari banyak ulama salaf kita, Imam Bukhari, Imam Muslim pernah cium tangan Imam Bukhari, Imam Abu Daud murid-muridnya pernah cium kepala beliau, cium tangan beliau, itu boleh aja, nggak masalah. Itu nggak masalah. Tapi jangan berlebihan. Cukup aja, dah gitu selesai udah. Jangan. Nah itu berlebihan. Ini ditutup sama syariat. Kenapa? Karena kalau udah kayak begitu, sering banget nanti muncul masalah lain lagi. Makanya kenapa kita udah salaman biasa aja, karena kita nutup jalur itu. Nah ini nggak masalah juga, Nah kalau mau kita ngajarin ke anak-anak kita dulu aja. Jadi kalau ke orang tua, ke ayahnya, ke ibunya cium tangan. Tapi kalau ke guru-gurunya salaman biasa aja kayak begitu. Karena nutup celah supaya nggak ekstrim nanti ke depannya. Ya Allah alam bisawab. Tapi kalau ditanya ada atau enggak secara syariat, ada. Boleh cium tangan itu, boleh. Bukan cium tangan doang, cium kening ini boleh. Ya, orang-orang Arab itu kan cium kepala kan ya mereka itu. Kalau di Indonesia nggak maklum kayak begitu ya, nggak biasa. Paling cuman anak orang tua yang cium kepala gitu. Tapi ke guru kayaknya nggak pernah gitu ya. Ya Allah alam bisawab. Ya. 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 Iya betul. Jadi ini kalau kita punya anak perempuan atau anak laki-laki, jangan izinkan dia untuk bersalaman sama non mahramnya, sama guru-gurunya, sama teman-temannya yang beda jenis, itu nggak boleh. Kita ajarin, kalau kamu salaman sama guru kamu yang laki-laki gini, kalau kamu salaman sama guru kamu yang perempuan begini, itu diajarin. Jadi supaya dia tahu kita nggak boleh bersentuhan sama yang non mahram. Dari kecil udah harus ditanemin. Karena kalau nggak kebablasan, orang-orang kan kebablasan kan, semua orang diciumin, disalamin, nggak boleh. Bersentuhan ini kan nggak boleh sama non mahram, ya begitu. Allah alam bisawab. Silakan. Barakallah. Sekarang kan kita sering dengar adab dulu baru ilmu. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kita tahu itu adab kalau bukan dari ilmu, bagaimana? Iya, masya Allah, barakallahu fiik. Jadi yang dimaksud adab dulu sebelum ilmu adalah kita mempelajari ilmu tentang adab dulu. Gimana caranya? Di antara caranya adalah ketika antum hadir di majelis kayak gini, kita itu memperhatikan juga adab dan gerak-gerik guru kita. Dulu Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, saya dulu mempelajari adab 20 tahun dulu. Fokus pelajari adab. Walaupun ini maksudnya prioritas beliau waktu itu mempelajari masalah adab ini dari beliau muda. Beliau muda 20 tahun awal beliau mempelajari adab dulu. Kemudian baru setelah itu mempelajari ilmu. Maksudnya adalah mempelajari ilmu yang lebih mendalam. Fikih, khilaf, hadis, itu baru dipelajari setelah dia punya basic adab. Karena seringkali kita ngelewatin step ini, sehingga menghasilkan ilmu kita kurang bermanfaat. Karena ilmunya ada, adabnya nggak ada. Jadi maksudnya adalah kita pelajarin masalah adab-adab dasar, adab-adab penuntut ilmu, setelah itu baru menuntut ilmu. Tapi kata para ulama, berbarengan dengan itu juga tetap mempelajari hal-hal yang primer. Seperti apa? Masalah iman, tata cara sholat, itu tetap bersama dengan mempelajari adab itu. Tapi skala prioritas dan yang paling banyak kita pelajarin adalah masalah adab itu. Pernah selesai belajar masalah adab?
buku tertentu? Apa? Minhajul Talib apa? Hilyatul Talibin yang pernah selesai. Paham? Insyaallah ya. Nah, ini kayak gini. Jadi kita ini harus selesai satu buku dulu terkait masalah adab dan akhlak dalam menuntut ilmu. Baru saya itu belajar kayak gitu. Nah, itu nikmat kayak gitu kalau ilmu pernah kita selesaiin kayak gitu. Barakallahu fiik. Insyaallah. Jazakallahu khair. Baik, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan Bapak Ibu sekalian, moga-moga bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.